Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Kepada pembina Jamiah Kausaran Putri Hajarullah Siddiqiyah yang kami muliakan, kepada para kaum duafa, yatim dan yatim piatu yang saya cintai, kepada Bapak-bapak Khalifatus Siddiqiyah sebagai pelindung Jamiah Kausaran Putri Hajarullah Siddiqiyah yang kami hormati, kepada bapak-bapak pejabat sipil maupun militer, khususnya dari pemerintahan Kabupaten tingkat 2 Gresik yang kami hormati, kepada pengurus serta anggota organisasi Siddiqiyah yang ada di lingkungan Thoreko Siddiqiyah, khususnya organisasi Jamiah Kausaran Putri Hajarullah Siddiqiyah yang kami hormati, hadirin wal hadirat yang kami muliakan. Pertama-tama kami sampaikan syukur alhamdulillah kehadirat ilahi Rabbi yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita sekalian, baik pun nikmat yang bersifat dohir maupun nikmat yang bersifat batin. Kedua kalinya kami sampaikan syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah memberikan contoh baik kepada kita sekalian, sehingga kita bisa menjalani dengan benar mana yang harus kita jalani. Mudah-mudahan kita menjadi umat Muhammad yang diberi selamat dunia akhirat. Ketiga kalinya kami sampaikan alhamdulillahirabbil alamin kepada hadirin wal hadirat yang telah dengan rela memanfaatkan waktunya perlu untuk menghadiri acara pada pagi atau siang hari ini, yaitu ibadah silaturahmi dan tasakuran tahun baru Hijriah 432 Hijriah yang kebetulan jatuh di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Indonesia. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, sehubungan dengan acara pada siang hari ini, yaitu kita sedang menjalankan ibadah silaturahmi sekaligus memperingati tahun baru Hijriah. Untuk itu, atas nama diluar berkat rahmat Allah dan mewakili dari semuanya, mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1432 Hijriah. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, tadi saya sempat termenung-menung, ya terkaget-kaget sambutan spontanitas sebegitu semangatnya dari Pati. Itu mungkin sepertinya sudah dipersiapkan jauh tahun, Bu, ya. Jauh tahun, bukan jauh hari. Karena apa? Sudah kita sepakati bersama, kita harus siap-siap apabila kejatuhan, yaitu yang namanya undian spontanitas dalam hal sambutan. Jadi tadi rupa-rupanya bebek kok ketiban sampur katanya dari mana Bu Pati tadi ya.
dan begitu semangatnya dan begitu banyak pantunnya sampai saya bingung pantun yang mana. Baik-baik semua pantunnya. Kita semua tahu bahwa di dalam mengamalkan Thoreko Sidikiyah bukan hanya doa tetapi juga hal. Kata beliau, jangan hanya ibadah ritual saja tetapi sosial. Kalau kita hanya ibadah ritual seperti lebah tidak bermadu, hanya bisa wing seperti apa ini namanya helikopter saja. Tetapi kita dianjurkan seperti lebah yang bermadu, yaitu ibadah ritual harus membuahkan ibadah sosial. Dan alhamdulillahirabbil alamin, kita sebagai warga Thoreko Sidikiyah sudah dibimbing, dituntun supaya bisa menjalani kedua ibadah tersebut, yaitu ibadah ritual, ibadah sosial, ibadah batin dan ibadah lahir. Dan alhamdulillahirabbil alamin, ibadah ritual sudah kita jalani bersama. Dilar berkat rahmat Allah, selain kita menyantuni para kaum du'afa, di dalamnya ada bidang pengembangan usaha. Di dalam bidang pengembangan usaha diantaranya adalah acara semacam tabungan atau arisan, yaitu yang tiap bulannya kita menabung 500.000. Namanya Tajrin Naf'ah, kebaikan yang selalu mengalir. Itu juga beliau yang memberikan anjuran untuk membuat acara seperti itu. Dan alhamdulillahirabbil alamin, insya Allah pada tanggal 2 bulan 1 1211, maaf keliru lagi, kupu kabeh. Pada tanggal 2 bulan Januari 2011. Baik. 1211 insya Allah. Maaf. Aduh ya Allah. 2011 dan tepatnya yaitu 26 Muharram 1432. Yun pangapunten nggih ben rame. Itu insya Allah Tajrin Naf'ah akan dilaksanakan di kota Tulungagung. Harapan beliau, kita mengharap di kota Tulungagung akan mendapatkan pertolongan dari Yang Maha Agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Harapan beliau itu seperti itu. Dan alhamdulillahirabbil alamin, insya Allah nanti kita akan melaksanakan ibadah yaitu silaturahmi lagi. Seperti Ibu Asia sampaikan, penggaweani silaturahmi terus, sodako dan santunan. Memang itu yang selalu dianjurkan oleh Bapak Kiai. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, alhamdulillah adanya dilar berkat rahmat Allah Sidikiyah, warga Thoreko Sidikiyah dananya sudah tersalurkan dengan baik, yaitu jumlahnya lebih dari 14 miliar. Sejak adanya dilar berkat rahmat Allah Sidikiyah, dan itu sudah disalurkan, termasuk pembangunan rumah layak huni yang dilakukan oleh warga Thoreko Sidikiyah dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan Indonesia. Juga dalam rangka Sumpah Pemuda, anak-anak OPSID juga baru-baru ini sudah melaksanakan pembangunan rumah layak huni semata-mata karena rasa cintanya terhadap Allah, terhadap Rasulullah, terhadap perjuangan fisabilillah, juga terhadap negara Republik Indonesia ini. Atas nama dilar berkat rahmat Allah menyampaikan banyak-banyak terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira cukup sambutan dari saya.
banyak kesalahan yang disampaikan oleh saya atas nama pribadi maupun organisasi. Sekali lagi mohon maaf, dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat, dalam rangkaian ciri khas Sidikiyah yaitu silaturahmi, santunan, dan sedekah. Untuk itu mengikuti acara berikutnya adalah santunan. Dan kami mohon dengan segala hormat untuk berkenan memberikan santunan kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Muti dan Ibu Sofwatul Ummah selaku Ketua Dibra Pusat, dilanjutkan dengan Ibu Endang Yuniati, dan kami mohon dengan segala hormat Bapak Masruhan Muti, dan yang terakhir yaitu Ibu Siti Asia. Dan kami informasikan bahwa santunan dalam acara tasyakuran pada pagi hari ini adalah mencapai 120 paket ditambah lagi 13 paket sehingga mencapai 133 paket. Per paketnya adalah 150.000 dengan jumlah biaya sekitar 20 juta rupiah. Dan santunan ini disampaikan kepada 11 orang per kecamatan di Kota Gresik. Adapun nanti pembagian santunan akan diberikan melalui koordinator kecamatan masing-masing. Dan kami persilakan untuk dokumentasi, segera mendokumentasikan acara santunan ini. Kepada Bapak dan Ibu-ibu yang mewakili, serta kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Muti, Ibu Sofwatul Ummah, Ibu Endang Yuniati, Bapak Masruhan Muti, dan Ibu Siti Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami muliakan Mursyid Thorekoh Sidikiyah sekaligus Dewan Pemelihara Organisasi Sidikiyah bersama Ibu Nyai. Yang kami muliakan Dewan Penasehat Organisasi Sidikiyah, dalam hal ini tergabung dalam forum silaturahmi Khalifah Sidikiyah. Yang kami hormati Ketua Kausaran Putri Pusat beserta jajarannya. Yang kami hormati Kausaran Putri Cabang Gresik sebagai tuan rumah beserta jajarannya, serta hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillahirabbil alamin atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita dapat berkumpul di tempat ini untuk mengadakan silaturahmi dan tasakuran tahun baru Hijriah 1432. Mudah-mudahan acara ini dari awal sampai akhir mendapatkan ridho dari Allah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, izinkan saya atas nama Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Sidikiyah dalam kesempatan yang berbahagia ini mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1432. Mudah-mudahan
Kausaran Putri seluruh Indonesia sama dengan semboyannya semen tadi, kokoh dan lestari. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, organisasi Sidikiyah adalah organisasi payung terhadap organisasi-organisasi otonom yang ada di lingkungan Thariqah Sidikiyah. Selain organisasi otonom, selain sebagai fungsi payung, kami juga menjalankan program-program kami sendiri. Dan alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini, salah satu departemen yang semakin berkembang di antaranya adalah Lembaga Bantuan Hukum Sidikiyah LKBHS. Ini mohon diperkenalkan, silakan berdiri. Nah, itu yang hitam-hitam itu. LKBHS, Lembaga Bantuan Hukum Sidikiyah. Sidikiyah juga punya lembaga bantuan hukum, di mana pondasi dasarnya adalah cinta tanah air. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebagai pengingat, kami sampaikan di dalam hari ulang tahun baru ini bahwa organisasi Sidikiyah dan organisasi-organisasi otonom yang ada di lingkungan Thariqah Sidikiyah punya kesamaan, di antaranya sama-sama mempunyai visi, yaitu manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Sama-sama mempunyai ciri khas S3, yaitu silaturahmi, santunan, dan sedekah. Sama-sama mempunyai kecintaan terhadap tanah air, yaitu cinta tanah air Indonesia. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan di tahun baru ini seluruh organisasi mengikuti Kausaran Putri, organisasi-organisasi di luar Thariqah Sidikiyah semakin kokoh dan lestari. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, insya Allah tahun depan jatuh di Lampung. Perlu diketahui bahwa organisasi Sidikiyah ini ada di 22 provinsi, 123 kabupaten dan kota, termasuk perwakilan luar negeri Malaysia dan Singapura. Kami beberapa hari yang lalu kita ke Singapura dan Malaysia. Alhamdulillah di Singapura itu ada satu ibu Kausaran Putri, sudah ada perempuannya, 1 orang. Sedangkan di Malaysia alhamdulillah ada ibu-ibunya 2 orang. Mudah-mudahan ke depan ibu-ibu Kausaran Putri juga akan mengadakan tahun baru Hijriah di Singapura dan Malaysia. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, insya Allah organisasi Sidikiyah Orsid pada tahun 2011 bulan Desember akan mengadakan Munas sebagai perwujudan amanat anggaran dasar dan rumah tangga organisasi, dan insya Allah diikuti oleh seluruh organisasi termasuk organisasi otonom. Tempat Munas yang ketiga insya Allah di Hotel Yusra. Hotelnya masih dibangun, mudah-mudahan cepat selesai. Di dalam kepesertaan Munas, organisasi otonom yang ikut seluruh Indonesia hanya Kausaran Putri. Seluruh Kausaran Putri Indonesia itu diikutkan sesuai permintaan Ketua Kausaran Putri Pusat Ibu Asia, dan berdasarkan musyawarah DPP Orsid diizinkan Kausaran Putri seluruh Indonesia sebagai peserta Munas ketiga.
tidak hanya pusatnya tapi seluruh cabangnya Indonesia. Oleh karena itu mohon dipersiapkan kepada Kausaran Putri untuk pembiayaannya, insya Allah per orang itu 850.000. Lamanya Munas 4 hari, mulai Jumat berakhir hari Senin. Hotelnya baru, Hotel Yusra. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tadi kami mengikuti syair Kausaran Putri. Dan kami juga sama dengan Ibu Ketua, kami juga terenyuh dengan Kausaran Putri itu. Mudah-mudahan dengan syair Kausaran Putri itu para ibu-ibu sekalian diberi jiwa yang ikhlas, diberi jiwa yang ulet di dalam menjalankan amanat organisasi. Dan perlu diketahui, syair organisasi itu hanya ada di Kausaran Putri, organisasi yang lain belum ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, atas nama Dewan Pimpinan Pusat sekali lagi kami mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1432. Mudah-mudahan Kausaran Putri semakin kokoh dan lestari. Demikian harapan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan sambutan pelindung Jam'iyah Kausaran Putri Hajarullah yang disampaikan oleh Bapak Masruhan Mukti. Kepada Bapak Masruhan Mukti dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti Mursyid Thariqah Siddiqiyah yang kami muliakan, Ibu Nyai Safatul Ummah dan Bu Nyai Endang Yuniati yang kami muliakan, Dewan Organisasi Siddiqiyah Pusat beserta jajarannya, Organisasi Otonom Pusat beserta jajarannya, tidak lupa Bapak Khalifah Thariqah Siddiqiyah yang kami hormati, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin, salam dan selawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiganya, alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini dalam rangka tasyakuran tahun baru Hijriah tahun 1432 Hijriah, tepatnya di Gresik, kami sebagai perwakilan Forum Khalifah ditugaskan sebagai pembina kepanitiaan acara ini di Kabupaten Gresik, dan kami Pak Masruhan Mukti dibantu oleh Bapak Hamim Khalifah Thariqah Siddiqiyah. Untuk tersebut sebagai pembina kepanitiaan, meskipun dengan adanya kepanitiaan ini sudah meriah, namun demikian kami dari pembina, jika ada kekurangannya dari kepanitiaan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadirin sekalian yang kami hormati, kepanitiaan ibu-ibu Kausaran Putri
cabang Gresik. Mengapa acara ini meningkat dengan pesat daripada acara yang lalu? Karena Gresik ini ada ciri khas. Yang diutamakan adalah silaturahmi, santunan, dan sodakoh. Silaturahmi, hal ini kepanitiaan itu tidak rapat di pusat kabupaten saja. Harus anjang sana rapat di kecamatan-kecamatan atau di cabang-cabang. Kemudian ciri khas Gresik, manakala kecamatan-kecamatan yang sulit untuk melunasi dananya, ini memang sudah disengaja. Karena kecamatan-kecamatan tersebut panitia harus rapat di tiap-tiap kecamatan. Begitu rapat di kecamatan, turba ke bawah, begitu anggaran kecamatan tersebut lunas. Ini ciri khas daripada Gresik. Pak, insya Allah kalau ini dilestarikan, kepanitiaan berikutnya mungkin lebih sukses. Karena silaturahmi yang diutamakan. Hadirin sekalian yang kami hormati. Kemudian pelaksanaan kepanitiaan di Gresik ini saya tekankan sebagai pembina bagaimana sulitnya menjadi kepanitiaan harus berjiwa syukur. Karena syukur itu fa'lam anna syukra yantazimu min ilmin wa halin wa amalin. Ketahuilah syukur, ketahuilah engkau sesungguhnya syukur itu terdiri dari 3 unsur. 1 ilmu, 2 hal, dan 3 amal. Ketiga-tiganya tersebut inilah yang menjadi suksesnya acara pada hari ini. Pak, insya Allah kalau ini ditiru atau dikembangkan di daerah-daerah yang lain, pasti akan lebih meriah dari acara yang di Gresik ini. Khususnya yang akan datang ada di Lampung. Hadirin sekalian yang kami hormati, dengan syukur tersebut perkembangan seluruh kegiatan warga Toreko Sidikiyah pasti berkembang. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Barang siapa yang bersyukur akan ditambah kenikmatannya. Barang siapa yang tidak bersyukur akan disiksa sepedi-pedinya. Untuk tersebut dasarnya kegiatan-kegiatan warga Sidikiyah di seluruh Indonesia ini berdasarkan jiwa yang syukur. Dengan demikian perkembangan perjuangan Sidikiyah selalu berkembang di atas perkembangan. Hadirin sekalian yang kami hormati, kami kira tidak banyak sambutan kami dari pembina atau dari pelindung Jamiah Kausaran Putri. Jika ada kurang dan lebihnya di dalam kegiatan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian acara adanya syair pohon Sidikiyah dikasih gending-gending ini sedianya meragukan, oleh karena sudah izin mursyid diperbolehkan untuk tersebut dikasih gending-gending tersebut. Jadi kami tidak bisa memutuskan pada waktu itu. Panitia saya sowankan kepada mursyid, kemudian mursyid bisa dilaksanakan. Namun demikian dilengkapi dengan cinta tanah air, dilindungi oleh bendera-bendera Sang Saka Merah Putih. Karena pembinanya ini adalah Dewan Pertimbangan Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air yang dijiwai manunggalnya keimanan
dan kemanusiaan. Untuk tersebut cinta tanah air perlu kita tancapkan di kepanitiaan di Gresik ini. Terima kasih, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Masruhan Mukti yang telah menyampaikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bila Jawa Tengah mempunyai daerah istimewa Yogyakarta, menurut pendapat saya pribadi, ditinjau dari perkembangan Islam di Indonesia ini, Kota Gresik adalah kota daerah istimewa Gresik, tadi DIG. Ditinjau dari perkembangan Islam di Indonesia. Pertama, di wilayah Gresik ini banyak menyimpan makomnya para aulia Allah. Ini ciri khas istimewanya Gresik. Satu, makomnya Waliullah Malik Ibrahim, makomnya Waliullah Maulana Ishaq, makomnya Waliullah Ali Murtado Bedilan, makomnya Waliullah Sayyid Abdul Jalal, Sayyid Abdul Jamil, Sayyid Ja'far, Fatimah binti Maimun, Sayyidatina Zainab yang ada di Bawean, Maulana Muhammad Ainul Yakin, Prabu Satletro, Joko Samudro, Sunan Giri, Raden Paku. Semuanya itu dimakamkan di wilayah Gresik. Tidak ada satu wilayah yang banyak menyimpan makamnya aulia Allah seperti Gresik ini, tidak ada. Itu di antara ciri khas istimewanya Gresik. Nomor 2, menurut buku Atlas Sejarah
karangan Profesor Muhammad Yamin, halaman 14. Gresik adalah satu pangkal penyebaran Islam ke luar Pulau Jawa, ke Kepulauan Banda, Pulau Sulawesi, Makassar, Goa, Lombok, dan Ternate, Tidore, semuanya berangkat dari Gresik. Ini di antara ciri-ciri khasnya. Dan tembang yang legendaris seperti tadi ditendangkan Lir Ilir juga dari Gresik, karangannya Sunan Nggiri. Jadi banyak keistimewaan Gresik ini. Oleh sebab itu mudah-mudahan Kausaran, Jamiah Kausaran Putri yang mengadakan Silaturahmi di Gresik ini mempunyai keistimewaan seperti yang dimiliki Kota Gresik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berhubung yang diperingati pada hari ini masalah tahun hijrah, di sini hanya sedikit saja saya nyinggung masalah hijrah. Dari tahun kenabian 5 kenabian sampai tahun 13 kenabian terjadilah hijrah umat Islam 3 kali. Dari tahun 5 kenabian sampai tahun 13 kenabian. Yang pertama, tahun 5. Oleh karena umat Islam masih sedikit waktu itu di Mekah dan mendapat tekanan yang sehebat-hebatnya oleh kaum-kaum kafir Mekah, sampai Nabi Muhammad pun tidak berdaya, pamannya Abu Muhammad pun tidak berdaya menghalang-halangi hebatnya tekanan-tekanan, siksaan-siksaan dari kaum kafirin Mekah, sehingga Nabi Muhammad jauh kepada orang Islam. Ini saya kutip dalam kitab Sirah Ibnu Hisham ayat jilid 1 halaman 342. Lau kharajtu ila ardil Habasyah fa innaha malikun la yuzlamu indahu ahadin. Lau kharajtum, jika kamu semuanya keluar dari Mekah umat Islam, ila ardil Habasyah, pergi ke negeri Ethiopia, negeri Habsyi, fa innaha, maka sesungguhnya di sana
ada raja Malikun la yudlamu yang tidak pernah mendolimi indahu yang di sisinya ahadun seorang pun. Kamu harus hijrah ke negeri Habsyi. Di sana itu ada raja yang adil yang akan melindungi kamu. Kamu akan aman, dijamin ibadahmu, dijamin agamamu di negeri Habsyi atau Ethiopia. Pada waktu itu negeri Habsyi itu negara Kristen, negara Nasrani yang di bawah kekuasaan Romawi. Berangkat ke sana termasuk putranya Nabi Muhammad sendiri dan menantunya mengungsi mohon perlindungan kepada negara Kristen, yaitu rajanya namanya Ashamah. Berangkat ke sana 70 orang, laki dan perempuan. Sampai di sana dilindungi oleh negara Kristen. Kamu aman, silakan beribadah di sini aman, tidak ada yang ganggu. Setelah diketahui oleh orang-orang Mekah yang anti-Islam, kemudian orang-orang Mekah mengumpulkan harta benda, dibawa ke Habsyi, dipersembahkan untuk menyogok supaya orang-orang Islam yang pergi ke sana itu dikembalikan, akan diadili di negeri Mekah. Apa jawabnya? Raja Kristen pada waktu itu jawabnya, negara banyak, tetapi satu-satunya negara yang dipilih oleh Muhammad untuk melindungi umat Islam yang di sini adalah negeri kami. Ini satu kehormatan bagi kami. Oleh sebab itu, jika kamu maksa akan mengembalikan orang-orang Islam ke sana, akan kamu adili di sana, kamu akan lawan negara, kamu akan lawan kami. Itu jaminan dari negara Kristen kepada umat Islam. Baca sendiri, kitabnya namanya kitab Sirah Ibnu Hisham, kitab tarikh Nabi yang paling kuno, jilid 1. Baca. Sampai 2 kali berangkat ke sana, datang lagi, dilindungi, sehingga tidak bisa. Itu tahun 5 kenabian. Nabi Muhammad diangkat jadi nabi hanya dapat 5 tahun. Lau kharajtum ila ardil habasyah fa innaha malikun la yudlamu indahu ahadin. Umat Islam jangan lupa bahwa negara Kristen pun ikut andil kebesaran agama Islam, sehingga dilindungi aman di sana oleh Raja Ashamah. Selanjutnya tahun 13 kenabian, umat Islam dengan sembunyi-sembunyi hijrah ke Madinah. Tinggal Nabi Muhammad yang masih tetap di Mekah. Setelah orang-orang kafir termasuk Abu Jahal, Abu Lahab mengetahui orang-orang Islam pindah ke Madinah, ribut
Satu saja, biar orang-orang Islam pindah ke Mekah, tapi satu saja. Satu-satunya orang jangan sampai lolos dari Mekah, yaitu Muhammad. Bagaimana cara menghadapi Muhammad? Kemudian mengadakan musyawarah di gedung Darun Nadwa. Pada musyawarah itu di screening dengan teliti, jangan sampai kemasukan Bani Hashim, karena Bani Hashim itu sukunya Nabi Muhammad. Tapi ada satu orang iblis masuk berbentuk manusia dari orang Nets dengan bawa tekan. Dalam perundingan itu kemudian diputuskan kalau sampai pada malam nanti Muhammad bisa lolos dari Mekah, bahaya besar. Karena di luar Mekah Muhammad akan membentuk kekuatan mungkin akan tenggelamkan kita. Di sini saja kita sudah sulit bendung Muhammad. Akhirnya diputuskan pada malam hari Jumat Muhammad harus dibunuh rame-rame dengan segala suku. Akhirnya malam itu Nabi Muhammad dapat wahyu ilahi supaya keluar dari rumahnya, berlindung di Gua Sur. Jumat, Sabtu, Ahad sampai Isnin. Isnin Muhammad keluar dari Gua Sur menuju Madinah. Waktu beliau keluar dari Gua Sur, beliau sumpah. Bunyinya begini. Wallahi innaka la uhibbul ardi ilayya wa innaka la uhibbul ardi ilallah falaula ahlaka akhrajuni minka ma kharajtu. Artinya, demi Allah, sesungguhnya kamu negeri Mekah adalah negeri yang aku cintai dan negeri yang paling dicintai oleh Allah. Seandainya wargamu tidak mengusir aku dan tidak akan membunuh aku, demi Allah saya tidak akan keluar dari kamu. Itu dengan berdiri tegak dan sumpah. Setelah itu selama tinggal Mekah menuju Madinah. Dari hadis itulah dalil yang kuat bahwa umat Islam wajib cinta terhadap tanah airnya. Kalau orang Islam Indonesia wajib cinta terhadap tanah air Indonesia. Jadi peristiwa hijrah satu-satunya peristiwa terbesar tak terbanding dalam sejarah perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus menginsafi, kita ini pernah, umat Islam ini pernah dilindungi oleh negara Kristen.
sampai 2 kali di benua Afrika. Oleh sebab itu, saya ingat masalah itu, maka saya juga mendirikan organisasi Cinta Tanah Air yang ikut gabung dari golongan Hindu, ikut dari golongan Buddha, ikut aliran kepercayaan, ikut Kristen Katolik, ikut Protestan, ikut Ortodok, ikut Konghucu, ikut, menjadi satu organisasi namanya Organisasi Cinta Tanah Air Indonesia. Dan baru-baru ini anehnya tokoh-tokoh agama sepakat tidak mau dilantik lainnya. Siapa yang harus melantik? Harus Bapak Kiai sendiri. Loh, saya melantik orang-orang agama macam-macam. Saya tidak tahu apa pandangan tokoh-tokoh agama itu terhadap saya. Makanya saya dianggap ketua Dewan Penyantun. Saya jawab, saya bukan ketua Dewan Penyantun, tapi orang yang dituakan, bukan ketua. Karena usia saya lebih tua, ya tetap saya dianggap ketua. Kalau memang terpaksa ya silakanlah. Saya tidak ingin jadi ketua, saya yang tertua begitu saja. Tapi tetap dianggap ketua. Kehendak mereka bukan kehendak saya. Dan ini organisasi sudah berdiri dan sudah terlantik. Oleh sebab itu nanti di daerah-daerah akan dibentuk cabang-cabang, yaitu cabang-cabang organisasi Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Jika itu nanti dibentuk, mungkin menghubungi tokoh-tokoh agama yang di daerahnya masing-masing, Hindu, Buddha, Kristen dan sebagainya. Ini bukan masalah agama, masalah cinta tanah air. Di dalam kitab Hukukul Hayat diterangkan, man khona watonahu khona nafsahu. Man khona, barang siapa yang khianat watonahu terhadap tanah airnya, fakot khona, maka orang itu khianat terhadap dirinya sendiri. Jadi orang yang tidak mau cinta kepada tanah airnya adalah orang yang khianat terhadap dirinya sendiri. Dan orang yang khianat terhadap dirinya sendiri itu na'udzubillah min dzalik, dosa besar. Karena di dunia ini yang dengan diri kita hanya kita sendiri. Sehidup teman, sehidup semati, seayun selangkah, senasib si penanggungan. Bergerak, diam, bangun, tidur hanya dengan dirinya sendiri. Bagaimana kalau teman sehidup semati itu dikhianati? Itu dosa besar. Padahal orang yang tidak cinta kepada tanah airnya adalah orang yang khianat terhadap dirinya sendiri. Oleh sebab itu
saya mohon kepada seluruh warga Tariqah Siddiqiyah, hendaklah betul-betul mencintai terhadap tanah airnya menurut kemampuan kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini mau'izatul hasanah saya tidak saya panjangkan karena saya sudah lama duduk 4 jam. Gegir saya sampai kerenang-kerenang. Untung ada hiburan yang tadi itu, hiburan semwara itu menjadi obat saya. Saya tadi tidak mengira kalau di Gresik ini seperti ini. Bayangan saya keliru. Masuk saya kota urap-urap. Akhirnya di sini semarak, Gresik, Anggresik. Oleh karena Gresik, nggih mangga ditedolah diresiki mawon. Alhamdulillah, ini gembira saya. Gembira yang kedua tadi, giliran yang akan datang ini jatuh ke Lampung. Lama itu harap-harap itu Lampung. Rupanya doanya diijabahi Tuhan. Loh, Gresik terus Lampung, wah naik pesawat ini. Insya Allah kan borong pesawat. Dan insya Allah kalau tidak ada halangan, insya Allah loh, kula datang ke mereka. Karena di daerah sana itu ada mursyid 10 tahun, belum tahu mursyidnya. Terus gambarin, iki mursyid itu lemu tak jenggotan tak kena. Insya Allah saya akan datang di sana. Insya Allah meriah nanti. Insya Allah tapi. Tadi disemangati sambutan dari partai, jangan takut. Untuk apa takut? Jangan sedih. Untuk apa sedih? Wong sedih ku penggaweane hati. Memang Siddiqiyah itu sejak dulu ditindes, ditendang, dicaci maki, dimatiin, ditindes malah muncul, dipateni malah urip, dikurokno malah lemu, dilokno malah sing ngelokno iku kanthil. Jadi kalau difitnah jangan mitnah. Kalau dicaci maki jangan mencaci maki. Kalau dielek-elek alhamdulillah, mergo dielek-elek gurun tentu elek, sing elek-elek jelas elek dhewe. Itu yang sejak dulu masih ada akhir-akhir ini ingin membubarkan Siddiqiyah. Siddiqiyah akan dibubarkan. Akhir-akhir itu ada. Saya jawab, Siddiqiyah sudah bubar lama. Untuk apa dibubarkan? Siddiqiyah tidak ngumpul ke sana-sana, sudah bubar sendiri. Tambah kek.
Gak oleh ngumpul 12 tok. Siddiqiyah dikatakan adalah yang batal. Apa kowe tahu ngentute tolek Siddiqiyah kan gak tahu. Kok batal itu? Ora tahu ngentut kok. Ini macam-macam akhir-akhir. Macam-macam cara. Sehingga orang-orang luar itu ya pegel, bukan Siddiqiyah saja yang dimusuhi pegel. Yang musuh itu lebih pegel. Lebih pegel karena nggak hasil. Dimusuhi kok tambah gede, tambah semarak, anggap pegel saya. Biaya sentek pirang-pirang orang hasil. Apa sebabnya? Karena berkat rahmat Allah. Maka tetap di surat-suratnya semua pakai berkat rahmat Allah, silaturahim, sedekah, santun. Kula mboten ngesakaken kali wama sedherek dimusuhi, mboten ngesakaken kok. Mboten kula ngesakaken sing musuhi. Kok gak tahu kabul iku lho. Iku sing kula sakaken. Usahane sia-sia sakmono suwene sia-sia. Sampai saat ini. Tapi kula mboten anu kok. Mboten mohon supaya sedikit gak dimusuhi, mboten ngoten, silakan itu hak mereka. Mriki tetep mawon ibadah, gak perlu nglayani wong ngoten niku, soalnya gak kok beribadah ngono. Jadi tetap alhamdulillah, dituduh bid'ah alhamdulillah, dituduh batal alhamdulillah, dimungsuhi alhamdulillah, dipuji ya tetap alhamdulillah, diutangi duit ya alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ini bukan terpengaruh napa-napa, tetap mawon. Dia ketinggi, dia tetap. Jadi alhamdulillah itu tetap bukan terpengaruh. Angger mari sembahyang mesti alhamdulillah 30 kecuali nek sembahyang kesusu-susu. Maka hadirin wal hadirin ingkang perlu kula sampaikan, sampun kula aturaken kula pun petang jam lungguh geger kula niku kereneng-kereneng. Kereneng. Niki kula dongane sampeyan sing amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amaka fi basyida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimu wa azimu sultanik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ja'alni minal qalili wa la taj'alni minal kasiri. Allahumma ja'alni minal qalili wa la taj'alni minal kasiri. Allahumma ja'alni minal qalili wa la taj'alni minal kasiri. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.